Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu terlimpah tercurah kepada kita karunia hidayah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang hadir, yang menonton pada hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, dan mudah-mudahan dihitung sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau, pertolongan beliau senantiasa terlimpah tercurah kepada kita hingga yaumil kiamah, sehingga kita diselamatkan di dunia dan di akhirat nantinya. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita belajar, ada beberapa hal terlebih dulu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah jujur dan menepati janji. Lihat lambangnya. Berani jujur hebat. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa berbuat jujur. Yang kedua, menepati janji. Menepati janji membawa harapan. Menepati janji adalah salah satu kunci sukses di dalam mencapai sesuatu. Nah, inilah nantinya akan kita pelajari. Sebelum kita masuk, terlebih dulu kita apa yang akan kita pelajari, tujuannya apa yang akan kita dapat, mari kita sama-sama perhatikan. Nah, tujuan setelah pembelajaran ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian jujur. Apa itu jujur nantinya? Kita bahas sama-sama. Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran tentang jujur. Yang ketiga, menyajikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, berperilaku jujur di dalam keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Yang kelima, menjelaskan pengertian menepati janji. Yang keenam, menyebutkan dalil yang terkait dengan menepati janji. Yang ketujuh, menyajikan contoh perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, berperilaku menepati janji di keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Dan yang kesembilan, yaitu berperilaku jujur dan menepati janji. Nah, jadi 1 sampai 9 inilah nanti yang akan menjadi pokok bahasan kita dan harus kita perhatikan sama-sama dan harus kita pahami bersama-sama. Marilah kita masuki untuk yang pertama, yaitu pengertian jujur. Jujur adalah berkata, berbuat benar, dan sesuai dengan kenyataan. Jadi jujur itu ada 2 poinnya. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat. Yaitu perbuatan yang benar, perkataan yang benar, sesuai dengan kenyataan. Pengertian jujur dalam perkataan yaitu berkata atau mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan
Dalam bahasa kitanya apa adanya. Tidak ditutup-tutupi, tidak dikurangi, dan tidak dilebih-lebihkan. Apa adanya. Sesuai kenyataan. Itulah perkataan yang dikatakan jujur dalam perkataan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Nah, jujur dalam perbuatan yaitu melakukan atau berbuat sesuatu yang sebenarnya sesuai kenyataan. Misalnya kita melakukan sesuatu, menakar sesuatu. Kalau memang 1 kilo, ya kita takar 1 kilo. Itulah yang dinamakan jujur di dalam perbuatan. Melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Lawan dari orang jujur adalah dusta. Perkataan bohong. Itu lawannya. Kita lanjut. Dalilnya apa? Yang terkait dari Al-Quran, yang terkait dengan perilaku jujur. Yaitu terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, itu ada dalilnya bahwa kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang benar atau perkataan yang jujur. Nah, selanjutnya contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku jujur di dalam lingkungan keluarga. 1, misalnya kita berpamitan kepada orang tua sesuai dengan tempat yang dituju. Jadi kalau misalnya kita mau ke pasar, ngomongnya dengan orang tua, maka betul-betul kita ke pasar. Itu yang dinamakan jujur. Sesuai dengan apa yang kita ucapkan, maka kesanalah yang kita tuju. 2, mengembalikan uang belanjaan orang tua. Misalnya disuruh belanja, dikasih uang 10.000, belanjaan 7.000. Nah, uangnya kembalikan, jangan bilang 10.000. Kalau kita bilang 10.000 berarti tidak jujur namanya. Tapi kembalikan sesuai berapa belanjaan kita. Kalau mau minta, bilang minta. Ya. Yang kedua, contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah. 1, tidak menyontek dalam ulangan atau ujian. Itu salah satu perilaku jujur. Walaupun kadang ulangannya dapat rendah, nilai jelek. Tapi kita junjung tinggi kejujuran. Jangan bangga nilai tinggi tapi tidak jujur. Yang kedua, mengembalikan peralatan yang dipinjam dari teman. Minjamnya ngomong, mengembalikannya juga ngomong. Supaya apa? Supaya juga nanti teman mau meminjamkan lagi kita mudah. Jadi apapun yang kita pinjam, kita kembalikan punya orang. Contoh perilaku jujur di lingkungan masyarakat. 1, misalnya mengembalikan dompet yang pernah kita temukan atau barang-barang yang pernah kita temukan kepada pemiliknya. Kalau tidak tahu, jangan kita ambil atau kita serahkan kepada orang yang lebih yang berwenang. Atau orang yang kira-kira bisa mengembalikan atau kita titipi. Ya. Atau kita umumkan kalau memang kita tidak tahu. Nah, jangan sekali-kali kita mengambil dari apa yang pernah kita temukan. Kenapa? Karena itu merupakan perilaku tidak jujur kalau kita demikian. Yang kedua, menimbang atau menakar, mengukur barang, dagangan. Sesuaikan dengan timbangan.
Takaran atau ukuran yang benar. Menimbang beras, kalau 25 kilo, ya timbang 25 kilo. Malah lebih baik kalau kita lebihkan. Supaya kita tidak termakan hak orang lain. Menakar, misalnya minyak 3 liter. Ya betul-betul 3 liter takarannya. Jangan dikurangi. Mengukur, misalnya kain baju, beli kain baju 2 meter, ya ukurannya 2 meter. Betul-betul apa yang kita lakukan, apa sesuai dengan kenyataannya. Ya. Nah itu diantara contoh-contoh berperilaku jujur di dalam kehidupan kita. Ya. Lihat, jujur adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Karena kita berbuat jujur, maka kita akan dihargai oleh orang dimanapun kita berada. Makanya dikatakan orang kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Kenapa? Karena kejujuran akan disenangi oleh orang lain. Yang selanjutnya, pengertian menepati janji. Apa pengertian menepati janji? Menepati janji adalah melaksanakan janji yang pernah kita ucapkan. Melaksanakan. Itu yang dinamakan menepati janji yang pernah kita ucapkan. Atau janji yang pernah kita lakukan. Menepati janji satu kepada Allah. Kenapa? Karena kita pernah berjanji kepada Allah. Dengan mengucap kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salah satu janji kita kepada Allah. Harus tunaikan. Bagaimana caranya menepati? Ya laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Yang kedua, menepati janji kepada diri sendiri. Nah, janji kepada diri sendiri. Misalnya, berjanji dengan diri sendiri. Nanti, kalau aku mendapat ulangan 100, maka aku akan membantu orang tuaku. Nah, itu janji nanti dengan diri sendiri. Maka apabila sudah terpenuhi, maka kalian harus melakukan yang demikian. Janji kepada orang lain. Misalnya dengan teman. Nanti kita jam 4 sore kumpul di sekolah untuk melaksanakan tugas. Nah, janji yang kita ucapkan jam 4 sore misalnya, maka datanglah jam 4 sore. Itulah orang yang menepati janji. Datanglah. Kalau di dalam berjanji, makanya Islam mengajarkan. Ya. Islam mengajarkan kita menyahut janji itu dengan sahutan insya Allah. Siapa tahu kita tidak tahu kalau kita berjanji ada halangan, ada rintangan, atau ada apapun. Kalau kita dengan insya Allah berarti kita tidak akan mendapat dosa dari perbuatan kita nantinya. Menepati janji lawannya adalah ingkar janji, mengkhianati janji, atau tidak melaksanakan janji. Dalil Al-Qur'annya yang memerintahkan untuk berbuat menepati janji terdapat di dalam Al-Qur'an. Surah Ali Imran ayat 77. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak mendapat memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, sumpah janji yang tidak ditunaikan, Allah amat sangat tidak menyukai. Bahkan Allah tidak memperhatikan. Sampai Allah tidak memperhatikan, maka kita tidak akan selamat nantinya. Maka dari itu,
Kalau kita berjanji maka tunaikanlah apa yang menjadi janji kita. Yang selanjutnya, contoh-contoh perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam lingkungan keluarga, melaksanakan tugas rumah yang sudah diberikan. Biasanya di rumah ada masing-masing. Kamu cuci piring. Kamu nanti membersihkan tempat tidur. Nah, laksanakanlah tugas itu. Nah, tugas yang kita laksanakan dengan baik, dengan keikhlasan, berarti kita sudah menepati janji di lingkungan keluarga. Yang kedua, pulang tepat waktu. Misalnya, kalau pulang sekolah jam 2, ya jam 2 pulang. Kalau mau jalan lagi, boleh, tapi pamitan. Tapi pulang dulu. Itu namanya menepati janji. Contoh dalam lingkungan sekolah, melaksanakan tugas piket di kelas. Biasanya di kelas ada piket untuk kebersihan kelas. Laksanakan tugas. Kenapa? Itu karena merupakan janji kesepakatan bersama. Janji kesepakatan bersama di kelas. Laksanakan. Yang kedua, tepat waktu mengumpulkan tugas. Sesuai kenyataan, sesuai kesepakatan. Misalnya disuruh ngumpul tugas 2 hari akan datang, maka kumpulkanlah 2 hari akan datang. Berarti kita mendapati janji. Kenapa? Karena kita sudah sepakat. Di dalam lingkungan masyarakat, misalnya melaksanakan tugas ronda, jaga malam, sesuai jadwal, maka lakukanlah. Kenapa? Karena itu juga merupakan janji kesepakatan kita di dalam bermasyarakat. Contoh lain lagi, menghadiri rapat atau pertemuan sesuai undangan. Ini yang biasa terjadi. Kadang kita molor, tapi untung datang masih. Apakah itu dikatakan menepati janji? Kalau kita datang berarti kita menepati janji. Ya. Yang selanjutnya, dampak berperilaku jujur. Dampaknya itu atau dampak baik, dampak positif. Yang pertama, orang yang jujur hidupnya akan tenang dan bahagia. Kenapa? Karena dengan berlaku jujur, dia tidak akan gelisah. Hidupnya tenang. Tidak akan rasa diburu-buru. Yang kedua, orang yang jujur akan disenangi dan dipercaya oleh orang lain. Makanya tadi, jujur adalah salah satu pembawa kesuksesan. Kenapa? Dengan disenangi oleh orang lain, dengan dipercayai oleh orang lain, orang akan bisa memberikan tugas-tugas ataupun pekerjaan kepada kita. Yang ketiga, perbuatan jujur adalah salah satu kunci sukses. Di dalam 100 perusahaan besar dunia, menempatkan kejujuran adalah di nomor 1 untuk mencari karyawan. Nah, kejujuran sangat penting. Hanya karena berbuat kejujuran, maka akan meraih kesuksesan. Ini yang baru terjadi di televisi, yaitu tukang bersihkan gerbong kereta api. Dia mendapat uang di dalam gerbong terbungkus dalam plastik 500 juta. Tapi dia tidak ambil, dia serahkan kepada bagian penitipan di kereta api. Sehingga sekarang dia diangkat menjadi pegawai tetap oleh PT Kereta Api. Berkat kejujurannya. Makanya tadi kejujuran kunci sukses. Berkat jujur dia diangkat jadi pegawai tetap. Yang keempat, orang jujur adalah membimbing kita ke jalan ke surga. Kenapa? Karena jujur berkata yang baik, berkata yang benar. Orang yang berkata yang baik dan benar, tidak ada dusta, maka itu adalah jalan kita menuju surga. Yang selanjutnya, dapat menepati janji. Yang pertama,
orang yang menepati janji akan dihormati dan dimuliakan oleh orang. Kenapa? Karena menepati janji kita menghormati orang lain, sehingga orang lain pun akan menghormati kita, bahkan memuliakan kita. 2. Orang yang menepati janji akan disenangi dan dipercayai oleh orang lain. Kenapa? Karena dengan menepati janji berarti dia dapat dipercaya, sehingga orang senang. Yang ketiga, orang yang menepati janji akan mendapat pahala. Kenapa mendapat pahala? Karena dia sudah melaksanakan apa yang menjadi janjinya, sehingga dia tidak berdusta. Sehingga dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk kita berperilaku jujur dan menepati janji. Kenapa? Karena jujur adalah kunci kesuksesan, jalan menuju ke surga. Menepati janji adalah kewajiban, dan kita akan mendapat pahala. Nah, maka dari itu, yuk kita sama-sama mulai dari hal yang terkecil kita berbuat jujur. Yuk kita mulai dari hal yang terkecil kita menepati apa yang menjadi janji kita. Sekecil apapun, yuk kita berperilaku demikian. Ya. Demikian untuk pertemuan pada hari ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan memberi manfaat, mudah-mudahan memberikan kebaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa berbuat jujur, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat menepati janji. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu berperilaku jujur dan menepati janji. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.